Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa min ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita sudah mulai membahas tentang adab bagi orang yang memberi hutang. Dan kita sudah bahas 2 poin. Yang pertama yaitu ketika memberi hutang, berniatlah dengan niat yang baik, memohon ridha Allah di atas pemberian kita kepada orang lain. Karena memberi hutang itu termasuk salah satu amalan yang besar pahalanya, bahkan lebih besar daripada sedekah. Kita sudah jelaskan maksudnya, bahwa di pintu surga berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sudah melihat tulisan tertulis bahwa as-sadaqatu bi'ashri amsalihha, sedekah itu dapat 10 kali lipat, wal qardu bi 18, sedangkan yang memberi hutang mendapatkan pahala 18 kali lipat. Jadi lebih besar pahala memberi hutang. Alasannya karena kalau kita bersedekah, orang yang kita sedekahkan bisa butuh, bisa tidak. Tapi ketika kita memberi hutang, normalnya orang yang berhutang itu berhutang di saat membutuhkan. Maka kita menolong orang itu di saat dia benar-benar butuh. Maka pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Juga banyak hadis yang lain yang menyebutkan tentang betapa besar terutama dalam keutamaan orang yang harta. Baik, itu yang pertama yang sudah kita bahas, yaitu bermohonlah kepada Allah agar ketika kita memberi hutang itu menjadi bahagian daripada pahala. Kemudian yang kedua, jangan mengambil manfaat dari hutang piutang. Jadi jangan mengambil keuntungan dari akad hutang piutang. Kita juga sudah jelaskan bahwa kalau kita memberi hutang tapi dibarengi dengan syarat harus dibayar lebih, maka di saat itu hutang kita berubah menjadi haram, yaitu kita masuk ke dalam dunia riba. Rasulullah mengatakan kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang diiringi dengan mengambil manfaat atau mencari keuntungan, maka dia telah jatuh ke dalam dunia riba. Maka jangan syaratkan bayar lebih. Apapun yang kita hutangkan, yang kita pinjamkan, baik berupa benda maupun harta, jangan disyaratkan untuk membayar lebih. Saya sudah beri contoh beberapa di antaranya. Kalau kita memberi hutang 1 juta, jangan isyaratkan harus dibayar 1,5 juta. Walaupun kita beri tempo dalam keadaan cicilan, tapi haram. Kita pinjamkan motor atau mobil ke orang yang di dalamnya tidak ada bensin,
Jangan syaratkan harus dipulangkan dalam keadaan bensin penuh. Jadi seharusnya dipulangkan sejumlah bensin yang waktu dia pinjam. Jadi mengambil manfaat dalam bentuk apapun itu jatuh ke haram. Termasuklah yang belum saya beri contoh dan banyak terjadi. Ketika rombongan atau satu grup bermain di dalam dunia arisan atau bahasanya julu-julu. Orang Sulawesi menyebutnya jula-jula. Itu main julu-julu itu atau arisan itu hukum dasarnya adalah perkara yang mubah. Tapi konsepnya adalah konsep hutang piutang. Jadi kalau berkumpul 10 orang, maka 9 orang menghutangkan uang kepada satu orang dengan syarat nanti dibayar oleh satu orang ini ke 9 orang yang menghutangkan dia. Jadi setiap kali tarik julu-julu itu maksudnya yang 9 orang ini memberi hutang kepada yang narik. Itu konsep arisan. Jadi konsepnya adalah akad hutang piutang. Lalu di mana letak kesalahannya? Kalau cuma sekedar itu tidak masalah. Yang biasa sering terjadi adalah ketika orang yang tarik julu-julu atau arisan dibebankan untuk memberi makan kepada 9 orang lain yang memberi hutang. Yang dimakan atau buka kauri rumah. Siapa yang tarik, dia buat kenduri di rumah dia untuk mengundang yang memberi hutang. Dan inilah yang disebut dengan arisan haram. Jadi seakan-akan 9 orang itu mengatakan, kami akan hutangkan uang ke kamu, syaratnya kamu kasih makan ke saya. Maka orang tarik julu-julu itu yang ditarik 5 juta. Habis untuk makan, kasih makan orang yang memberi hutang kepadanya, habis kita 2 juta. Akhirnya kan 3 juta cuma dapat. Itu haram. Maka solusinya adalah selain daripada uang tarik julu-julu, harus ada uang makan sendiri secara terpisah. Jadi uang tarik julu-julu, tarik uang julu-julu murni, itu harus 5 juta kita hutangkan. Maka di luar itu buat kesepakatan harus kumpul lagi uang makan. Uang makan pun yang kira-kira masuk akal. Jadi makan punya sendiri. Kumpul uang makan 5.000. Waktu datang arisan, bawa istri, bawa anak 5 dero, kumpul uang makan 5.000, yang dimakan 150.000. Ini sama saja. Jadi kumpul uang makan yang layak. Berapa sekali makan? Oh, 30.000, 50.000, kumpul uang makan. Jadi makan punya sendiri, jangan makan dari orang yang kita beri hutang. Nah, itu paling banyak terjadi begitu. Ini yang masuk kategori memberi hutang tapi mengambil manfaat. Itu riba, itu arisan riba. Yang begitu. Jadi harus dirubah konsepnya. Oh, kalau sudah kita kumpul uang untuk makan, kemudian yang punya rumah ingin bersedekah melebihi daripada yang dikumpul, ya terserah. Yang penting tadi uang makan cocok dengan apa yang kita makan. Dia ingin tambah sedikit untuk menyenangkan tamu-tamunya, terserah. Tapi nanti biasanya akan saling melihat. Jadi di rumah pertama yang tarik julu-julu, waktu acara di tempat dia, makanannya itu lezat-lezat, Pak. Pakai rendang, ya, ada tekwan, ada tekwati, ada macam-macam lah. Bakso, siomay, macam lengkap. Waktu di rumah kedua cuma mihun, jadi pembicaraan. Pakai nak pegak mi tak kan? Orangnya kan idih habis-habis kau. Hina kau coba pegak mi. Padahal uang yang dikumpul cuma cukup untuk mihun. Terpaksa dibuat. Kita sudah marah-marah. Itu sudah mulai masuk ke situ juga. Ujungnya sama juga. Nah, jadi hati-hati dengan sesuatu yang
berputar melalui hutang, tapi kita mengambil manfaat. Baik, itu 2 poin yang sudah kita bahas. Jadi jangan ambil manfaat setelah menghutangkan uang. Kita lanjut. Ini saya ulang, dan perlu saya ulang selalu karena ada sebahagian mungkin yang tidak sempat hadir, atau yang sudah hadir minggu yang lalu sudah lupa dengan apa yang dibahas. Ada yang tidak lupa 5 hari, lupa hari ke-6. Ada yang selama pengajian ana tinggal sapu bingungan. Geduk saja babintih tu. Tapi tidak mengapa, pahala pengajian tetap dapat. Tidak mengapa. Jadi bukanlah sebuah celaan kalau mengaji sambil tertidur, tidak mengapa. Daripada tidur di rumah, bagus tidur sambil mengaji. Masalah poin nanti tinggal tanya sama yang terbelit. Tinggal tanya sama yang tidak tidur, pegah-pegah mana. Yang tidak tidur pun, menumpi anak tak berdepu, depu. Berarti sama saja, terbelit dengan dengar kan sama-sama. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Berikutnya, adab orang yang memberi hutang, yaitu husnul mutalabah wal iqtidha. Ketika menagih hutang, tagihlah dengan cara yang baik. Itu adabnya. Ketika menagih, kan menagih itu hak kita. Menagih itu hak kita. Tapi walaupun itu uang kita, tapi disuruh beradab dengan cara tagihlah dengan cara yang baik. Maka ketika seseorang mendatangi orang yang diberikan hutang, fayusannu lahu ayatlubahu birrifqi wal adab. Datanglah untuk menagih dengan rifqun, dengan lemah lembut, wal adab, dan penuh dengan adab. Wala yaskhab, jangan dicaci maki. Wala yattahim al-madin, dan jangan membuat fitnah atau menuduh perkara yang kadang-kadang tidak layak untuk dilakukan. Nah, ini adabnya. Jadi ketika kita datang menagih hutang, disuruh berlemah lembut, datang dengan baik-baik, atau kalau WA dengan bahasa yang baik. Dahului dulu dengan Assalamualaikum, ketuk pintu rumahnya, lalu sebutkan mohon maaf, tempo hutang sudah jatuh, kalau ada rezeki mohonlah dilunasi. Kan orang yang mendapatkan bahasa ini pun dari tidak ada rencana bayar hutang jadi rencana, Pak. Melihat keadaan ini, Masya Allah, lembutnya datang. Jadi kita memang menahan diri. Hak kita untuk marah, Pak. Hak kita marah, tetapi disuruh beradab, disuruh lemah lembut, tulis tulisan yang baik. Karena kadang-kadang kita lupa bahwa memberi hutang itu amal soleh. Memberi hutang itu amal soleh. Lalu kita khatamkan dia, artinya kita minta untuk dibayarkan dia, kita finalisasi dia dengan kebaikan. Kita datang bicara dengan yang baik, mintalah dengan yang baik. Nah, ini salah satu adab tertinggi. Sudah punya kita yang diambil, tapi kita datangnya baik-baik menagih. Itu adab itu tinggi sekali, dan itulah adab Nabi SAW. Nah, kemudian perkara itu memang dianjurkan Nabi SAW. Bahkan dijanjikan surga. Dijanjikan surga bagi mereka yang telah beramal saleh dengan memberi hutang. Malah ketika menagih, dia tahan dirinya agar tidak mengeluarkan cacian, makian. Dia tahan umpatannya, lalu dia berkata yang baik. Itu ternyata salah satu penyebab surga. Rasulullah SAW menyebutkan, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkan surga, rajulan, seseorang, kana sahlan, yaitu orang yang mudah. Kapan mudahnya? Mushtariyan wa bai'an, dia mempermudah urusan ketika dia membeli, dan mempermudah urusan ketika dia menjadi penjual. Wa qadiyan, dan mempermudah urusan ketika dia menagih hutangnya. Wa
qadiyan yang membayar hutangnya, wa muqtadiyan, dan ketika menagih hutangnya. Jadi orang yang bayar hutang memudahkan urusan dengan membayar hutang tepat pada waktunya, itu pun ada jaminan surga. Yang menagih hutang dengan cara baik, dengan cara lemah lembut, itu pun ada janji atau berita gembira surga. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rahimallah, Allah sayang kepada siapa? Rajulan, yaitu seorang samhan yang bersikap mudah atau suka meringankan, iza ba'a wa iza ishtara, apabila dia menjadi penjual atau dia membeli, wa iza iqtada, atau dia sedang menagih hutangnya. Salah satu faktor kasih sayang Allah turun pada kita ketika kita bersikap baik kepada orang yang telah mengambil harta kita melalui hutang. Bersikap baik ini artinya ya ketika menagih, yang tagih tetap wajib, itu perlu. Jadi jangan merasa menagih hutang itu sebuah dosa. Karena kita selama ini merasa, alah enggak usah ditagih lah, enggak enak lah. Enggak usah enggak enak kalau menagih, malah menagih itu baik. Dengan menagih hutang, berani menagih hutang, kita sebenarnya sedang melepaskan dia dari jeratan api neraka. Ya, ini saudara kita ni yang enggak bayar hutang ni, dengan kita WA, tolong bayarkan hutang, tempo sudah jatuh. Dan ini sudah beberapa kali saya WA. Kita WA dengan berani, jangan usah takut. Menagih hutang itu enggak perlu takut. Bagaimana kita bisa menjadi penakut? Peng-peng katanya, uang kita, yang dirugikan kita. Yang enggak bisa tidur malam, kita mau bangun ini, mau beli NMAX, mau beli PCX, enggak bisa gara-gara uang kita di tangan orang. Yang kita mau buat bisnis enggak bisa gara-gara uang kita di tangan orang. Kenapa pula kita yang jadi takut setelah itu? Selalu istri kita mengatakan, alah baiknya tagih, enggak usah ditagih. Ya, enggak enak nanti. Apa enggak enak? Itu siapa da'a itu enggak bayar hutang, enak kok. Dia yang enggak bayar hutang enak kok. Kenapa kita yang nagih uang kita sendiri berubah menjadi tidak enak? Maka enggak apa-apa, tagih saja. Jangan takut. Ni pulang ni langsung tagih. Jangan pulang ke rumah dulu, datang dulu orang yang tidak bayar hutang itu. Ditagih, cuma cara menagihnya tagihlah dengan baik-baik. Itu amalan pertama yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menagih hutang, kita sedang melepaskan dia dari jeratan api neraka. Jadi kita ingin mengatakan jangan masuk neraka gara-gara urusan hutang. Nah, kita tagih. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, khuz haqqaka fi ifafin wafin aw ghaira waf. Ambillah hakmu atau tagihlah hakmu, yaitu dengan hutang tadi, fi afaf, yaitu dengan cara yang baik, wafin aw ghaira waf, mau dia menunaikannya atau enggan menunaikannya, yang kamu tetap tagih dengan baik. Jadi kepada orang yang jujur kita tagih yang baik, kepada orang yang tidak jujur pun kita tagih yang baik. Itu adab dari orang yang memberi hutang. Namun pertanyaannya, sampai kapan begitu? Kalau sebulan sudah jatuh tempo tidak bayar, kita tagih baik-baik, masih ada Assalamualaikum. Kemudian bulan kedua enggak ada lagi wabarakatuh, sampai warahmatullah. Bulan ketiga enggak lagi warahmatullah, Assalamualaikum. Bulan keempat, Assalamualaikum hana mahali. Langsung kali keempat kita bilang kabaya pengke buhan. Nah, sampai kapan? Apakah sampai seumur hidup kita tagih dengan cara yang baik? Nah, ini yang perlu kita fahami. Tadi Nabi sudah ajarkan, tagih dulu dengan cara yang baik. Jadi berusaha dulu, sekira-kira kita sanggup bertahan. Kalau kita punya harta yang lain, kita sanggup bertahan hidup tanpa uang utang itu teruslah berbuat baik. Kan saya sudah kasih tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Dengan kita memberikan tempo, terus berikan tempo, maka setiap hari dicatat dalam catatan amal kita bersedekah sebesar utang yang ditahan oleh dia. Bayangkan Pak, utang kita di tangan orang 10 juta, sudah jatuh tempo sudah 5 tahun yang lalu.
kita tahan, terus kita bilang baik-baik, maka kita ini tidak sadar catatan amal tertulis bahwa kita bersedekah setiap hari sebesar 10 juta. Karena dasarnya sudah berhak kita tagih. Tapi seperti kita beri sedekah, ya sudahlah, saya nanti ambil saja ya, kapan ada uang, pajan napeng ke bayi segala macam, itu kebaikan. Maka mungkin kita masuk surga pada perkara-perkara bak taten takik ating. Kita ini mungkin masuk surga nanti, begitu berhadapan dengan Allah. Allah tahu bahwa kita sakit hati, hutang kita banyak ditipu orang, tapi Allah masukkan kita surga. Mungkin Allah akan mengatakan, karena kesabaranmu menghadapi orang yang menipumu, berhutang kepadamu tidak bayar, tapi engkau banyak sabarmu, masuklah surga. Kalau sudah masuk surga, masih teringat dengan hutang itu, Pak? Misal Allah nampakkan surga, belum masuk, Pak, nampak surga. Inilah surgamu. Begitu nampak bidadari, masih teringat hutang. Baru teringat bidadari, baru nampak bidadari dunia aja enggak teringat lagi mengutang. Apalagi bidadari akhirat. Maka nanti hari penghisaban itu dalam satu hadis, kita banyak-banyak memaafkan orang gara-gara Allah menampakkan surga. Jadi ada hadis, Pak, saya enggak hafal lagi matannya. Saya kalau enggak hafal matan dengan baik enggak saya ungkapkan, tapi hadis yang sahih itu ketika berhadapan antara dua manusia dalam urusan muamalah ini di dunia bermasalah. Lalu Allah mengatakan, kalau engkau maafkan dia, maka inilah tempatmu. Dinampakkan surga. Ini di padang mahsyar ini. Kan belum masuk surga aja, masih hari penghisaban. Allah bilang, kalau engkau maafkan dia, inilah tempatmu. Lalu ketika kita lihat surga, langsung kita bilang, oh kalau itu tempat ya Allah, aku pemaaf, kajid. Akhirnya dua-duanya masuk surga. Itulah Rahim dan Rahman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu Afuun, Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu paling suka kepada hamba yang punya sifat atau sedikit sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sedikit saja sifat Allah dari dirinya, Allah masukkan surga. Maka ini termasuklah hal-hal yang bahagian daripada sifat sayang kita pada orangnya. Sudahlah, nanti tagih lagi, tapi ya sudahlah, terus-terusan gitu. Nah, tadi pertanyaannya sampai kapan? Memang tidak ada batas waktu. Tapi kalau kita sudah lihat tanda-tanda dia memang tidak amanah, orangnya ada uang, rumah semakin tinggi, garasi semakin luas, kanopi sudah sampai ke jalan aspal, kemudian istri juga masih itu aja, nggak berani saya sambung bertambah apa. Kemudian anak sekolah tempat favorit, mobil masya Allah dia naik mobil, kita naik Suprafit. Utang enggak bayar. Nah, kalau sudah sampai pada tahap itu, maka kita sedang berhadapan dengan orang zalim. Karena Nabi mengatakan matlul ghani dzulmun, menunda-nunda hutang adalah zalim. Menunda hutang bagi orang yang sudah mampu bayar, zalim. Berarti kita sedang berhadapan dengan orang zalim. Kalau begitu, di saat itulah kita dibolehkan bersikap tegas dan mulai memaksa. Jadi sudah kita lihat 2 tahun ni kayaknya enggak ada rencana dia bayar ni. Sudah kita baik-baik, WA kita dibaca, conteng hijau sudah ada, tapi enggak dibalas. Ada yang dibuat setting pada WA-nya, conteng hijau pun enggak ada, padahal sudah dibacanya. Itu kan sudah jadi rahasia umum, Pak. Kita telepon, yang angkat selalu anaknya. Selalu bilang papa tidak ada di rumah. Selalu bilang mama tidak ada di rumah. Jadi hal-hal begini, itu membuat kita mengira bahwa ini enggak betul orangnya. Umrah sudah berkali-kali. Bahkan naik pesawat pun pesawat Uni Emirat Arab, enggak mau umrah dengan biasa. Ke Turki sudah, utang hanai bayi. Ke Turki kali hijak, Erdogan kali merempak, utang hanai bayi. Bagaimana palisnya orang ini? Kan? Di saat seperti itu, maka berubahlah sikap kita, dibolehkan. Sampai bagaimana berubah sikap itu? Yaitu dibolehkan memaksa, berkata keras, atau bahkan sampai memenjarakan atau menyita harta orang yang tersebut. Jadi sudah boleh menghilangkan kehormatan, itu intinya. Berdasarkan hadis Nabi. Jadi bukan kita yang suruh, Nabi yang membolehkan. Kalau sudah melihat keadaan orang yang kira-kira tidak mungkin bersikap buruk dalam hutangnya. Bahkan ini terjadi pada diri Nabi. Padahal Nabi bukan orang yang buruk. Nabi itu dipuji Allah, makhluk terbaik di seluruh alam. Tapi pernah terjadi Nabi ditagih hutang. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Jadi anna rajulan, hadis dari Abu Hurairah, anna rajulan taqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fa'aghlada lahu fahamma bihi ashabuhu. Jadi ada seorang laki-laki mendatangi Nabi menagih hutang. Hutang Nabi itu tidak melewati tempo. Tapi orang ini datang menagih mungkin karena butuh. Dia tagih lalu kemudian dia berkata keras, fa'aghlada, memakai bahasa yang keras kepada Nabi. Jadi kalau sudah model bahasa kita kan bukan lagi lontuan, sudah berubah jadi kan jadi pertama-tama kita menyujud nabayi utang lon. Itu pertama. Tahun kedua pada nak kabayi utang ke kan begitu kan, berubah. Orang ini memakai bahasa keras kepada Nabi. Fa'aghlada bih. Lalu kemudian para sahabat ingin memukul orang ini karena bersikap kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah berkata, "Da'uhu, biarkan dia. Fa inna lis-sahibil haqq maqalan." Karena orang yang menagih punya hak untuk berkata keras. Itu Nabi ingin mengajarkan kita, bukan Nabi menunda hutang, tidak. Tapi Nabi ingin mengajarkan kita, ya sudahlah, enggak apa-apa, jangan diapa-apakan. Dia berhak karena uang punya dia. Lalu kemudian Nabi segera mengatakan, "Washtaru lahu ba'iran," beli unta untuknya, fa'atahu iyah, segera bayar untuknya. Padahal itu belum jatuh tempo, cuma orang itu enggak sabar untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Jadi itu menunjukkan sekaligus bahwa Nabi pernah berhutang dan Nabi pernah diperlakukan tidak baik walaupun belum jatuh temponya. Tapi Nabi ingin mengatakan dia punya hak, orang yang memberi hutang punya hak untuk berkata keras, bahkan sampai menghilangkan kehormatan. Hilang kehormatan ini maksudnya apa? Yang dulu kita hormat, kita jaga kehormatan dia, maka kita sudah boleh memakai bahasa-bahasa yang kira-kira sifatnya memaksa. Sekaligus dibolehkan meribahnya, mengupatnya. Jadi kita bilang sama orangnya, ngati agamnya, baikkan jujur hutang. Jangan kasih hutang lagi, masih agam tu. Itu cukup bahaya orangnya. Hutang saya sudah berapa tahun enggak dibayar. Korban sudah banyak. Hampir sebahagian jamaah Masjid Jami korbannya, kata gitu. Ini bapak jangan lihat ke seseorang, nanti saya tahu pula siapa pelakunya kan. Jadi begitulah. Sehingga dibolehkan menghilangkan kehormatan. Lalu Rasulullah berkata dalam hadis yang lain, liyal wajidi yahillu 'uqubatahu wa 'irduhu. Menunda membayar hutang menyebabkan orang halal untuk menghukum orang itu dan menghilangkan kehormatannya. Lalu kemudian sampai boleh disita. Kalau orang itu bangkrut, maka yang harus diselesaikan lebih dahulu dari harta peninggalannya yang bisa dijual adalah untuk bayar hutang. Jadi kita boleh datang sita. Kalau dia enggak mau bayar hutang juga, ambil mobilnya paksa, boleh tidak? Boleh. Boleh. Atau lapor polisi. Lapor polisi, ambil hartanya, selesaikan dengan cara yang tidak baik lagi. Tapi jangan pukul, karena orang yang berhutang enggak berhak untuk dipukul. Ambil hartanya, apakah kalau dia sebagai petugas rental, pura-pura rental mobilnya, suruh orang, ini saya kasih tahu cara salah satunya. Ini bukan pengalaman pribadi. Saya pura-pura ada rentalkan, lalu kita ambil, jangan kembalikan. Kirim WA, ambil mobil, bawa utang saya, baru boleh ambil mobil. Begitu dibolehkan. Kalau kita lihat sudah sampai pada perkara yang kira-kira sudah layak untuk kita hilangkan kehormatannya. Dan itu semua berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah Bapak Ibu tentang adab orang yang memberi hutang. Jadi disuruh tagih dengan cara yang baik sampai keadaan tidak memungkinkan lagi, maka diboleh tegaskan. Baik, masih ada waktu sekitar 6 menit ya Pak ya. Mungkin satu pertanyaan boleh. Ini masalah orang umrah. Banyak sekarang kita lihat regulasi umrah berangkat ini nanti bagi kapan bayar. Maka berhutang tiba ternyata misalnya orang kecil ambil tiba. Bagaimana hukumnya? Mungkin begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saya di pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang tertunda. Saya jawab yang tertunda dulu. Itu bagaimana batasan apa orang yang terlilit utang boleh dibayarkan zakat untuknya. Jadi dalam surat Taubah ayat 60 kan disebutkan salah satu yang berhak kita berikan zakat adalah al-gharimin, yaitu orang yang terlilit hutang. Itu kalau kita baca fikih maka ada syarat, Pak. Yang pertama syarat orang itu adalah orang Islam, itu sudah pasti. Jadi kita
enggak berhak kasih zakat ke orang kafir yang terlilit hutang. Yang kedua, hutangnya bukan hutang untuk urusan maksiat. Hutangnya bukan urusan maksiat. Jadi enggak boleh kasih zakat kepada yang kalah game judi online sampai terhutang beli chip. Enggak boleh kasih. Atau orang yang makan riba, ngambil kredit sampai dikejar-kejar, sampai terlilit hutang, enggak sanggup bayar lagi hutang kreditnya. Itu enggak boleh kasih zakat karena dia masuk ke dalam dunia maksiat. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, dia terlilit hutang dengan dua kategori kebutuhan, iaitu terlilit karena kebutuhan primer. Jadi dia udah enggak sanggup lagi untuk makan, enggak ada lagi harta untuk makan. Terlilit berhutang di warung kelontong, beli beras, beli yang kebutuhan primer dia. Enggak ada uang. Yang mungkin bisa jadi ditimpa sakit yang panjang sehingga tidak cari nafkah. Nah, orang yang terlilit hutang karena kebutuhan primer, maka dia boleh dibayarkan zakat untuknya. Tapi kalau kebutuhan sekunder atau bahkan tersir, itu enggak boleh. Dia terlilit hutang tapi enggak sanggup bayar mobil Pajero-nya. Itu enggak boleh kasih zakat, Pak. You poblo ada Pajero ro dia. You poblo you bayar hutang. Enggak boleh kasih kebutuhan sekunder. Itu apa? Terlilit hutang kenapa? Gara-gara enggak sanggup bayar setelah membeli mesin cuci. Itu enggak usah kasih zakat. Enggak boleh. Kemudian kebutuhan yang kedua, terlilit hutang karena menolong kemaslahatan umat. Misal ada pak kecil terlilit hutang gara-gara gepedame pertikaian di antara suku atau pertikaian kampung, sehingga pak kecil terpaksa keluarkan harta untuk menyelesaikan, bayar ini, bayar fulan, terjadilah perdamaian. Pak kecilnya terlilit hutang, maka pak kecil boleh dapat zakat. Atau apapun, dia bangun panti asuhan sampai dia sendiri terlilit hutang gara-gara menanggung urusan anak yatim, itu boleh dibayarkan zakat kepada orang yang pemilik panti asuhan ini. Modelnya kira-kira begitu, Pak. Nah, ini yang secara umum begitu syarat-syarat kapan orang terlilit hutang boleh dibayarkan zakatnya. Begitu. Kemudian yang terakhir, apa tadi yang terakhir? Umrah dengan cara cicilan. Saya baca di beberapa fatwa, termasuk fatwa MUI Indonesia dan beberapa ahli ekonomi Islam. Dan disebutkan bahwa model tipe umrah yang menjual produk, jadi produknya dia tiket, jasa, dia jual jasanya, kami sediakan tiket, kami sediakan ini, sediakan itu, Bapak boleh bayar belakangan sedikit-sedikit, nanti bayar DP dulu. Fatwa-fatwa menyebutkan masih dibolehkan, dengan syarat pembayarannya langsung kepada si fulan yang memberikan tawaran jual beli itu. Jadi masuk dalam kategori masih jual beli jasa, masih dibolehkan. Jadi dia ada barang yang dia tawarkan, bukan bentuknya pinjaman total, ada barang yang dia tawarkan. Itu masih dibolehkan dalam banyak fatwa. Namun kalau memakai orang ketiga, di situ jatuh ke haram. Contoh, travel itu bukan milik koperasi, tapi koperasi pula yang bekerja sama dengan travel itu untuk mengambil keuntungan. Jadi koperasi yang menawarkan ke guru-guru, siapa yang mau umrah, ini kami yang tanggung duluan ya. Jadi koperasi menalangi duluan. Nanti orang itu bayar ke koperasi sedikit-sedikit. Nah, di sini berarti koperasi statusnya meminjamkan uang kepada nasabah yang mau umrah. Kalau tadi kan yang langsung travel kan menjual produk. Tapi ini ditanggung oleh orang yang ketiga. Sehingga disinilah terjadi akad riba. Itu meminjamkan duluan, menalangi duluan, lalu dibayarkan belakangan. Itu sama dengan sistem-sistem pembelian motor hari ini, Bang. Kita beli motor berapa? Kalau cash katanya 20 juta. Kalau mau bayar kredit boleh sampai 27 juta. Bayar 10 bulan atau sekian tahun. Itu kalau berhadapan langsung dengan pemilik motor, showroomnya, itu berarti terjadi jual beli. Kita beli dengan kredit, barangnya ada, motornya ada. Itu aman. Tapi begitu dipegang oleh pihak ketiga, apakah Adira, Anissa, Aisyah, macam-macam nama apa? Nama aku gak asal neraka mandum. Jadi dipegang oleh pihak ketiga bermain. Dia talangi dulu motor itu. Dia kerjasama dengan showroom, kemudian dia talangi dulu berapa DP dibayar, cuma 5 juta. Kurangnya berapa? 15 juta lagi. Kami yang talangi. Berarti nanti pembeli ini masuk ke kami, menjadi nasabah kami. Ditalanginya 15 juta. Lalu disuruh bayar dengan cara cicilan.
Sampai setahun 2 tahun berubah dari 15 juta menjadi 25 juta. 10 juta diambil dari meminjamkan uang. Ini kan ceritanya nih, pihak ketiga ini itu meminjamkan uang kepada nasabah. Dia bilang kami bayar duluan ya. Nih napeng mbak kamu apa? Kami yang bayar duluan. Nanti ibu bayar aja sama kami sikit-sikit selama 2 tahun. Berubah, yang dipinjamkan 15 juta kemudian disuruh bayar sejumlah 25 juta dalam ukuran 2 tahun. Langsung jatuh ke riba. Disitulah kenapa hari ini orang jatuh ke dalam dosa besar yang menyebabkan kezaliman tidak berhenti-berhenti di negara ini. Karena salah satu kemurkaan Allah adalah apabila zina dan riba telah dihalalkan merajalela, tunggulah azab Allah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kalau iza dhaharatiz zina war riba, kalau sudah merajalelanya zina dan riba enggak berhenti-berhenti, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Mereka telah menghalalkan dirinya untuk didatangkan azab Allah. Maka tunggu azab berikutnya, Pak. Dan salah satu azabnya yang kita tidak sadari adalah terpilihnya pemimpin yang zalim. Salah satu azabnya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha. Kita boleh buat makar apapun, harus terpilih fulan, harus terpilih fulan. Kita merencanakan apapun selama maksiat terus berjalan dengan aman, enggak ada yang mencegahnya. Maka salah satu azab Allah, kami berikan engkau pemimpin yang zalim di antara kalian lalu menzalimi diri kalian sendiri. Maka dumpu je pegah. Nanti datang lagi pemimpin zalim, habis lagi rakyat. Nanti BBM naik tiba-tiba lagi. Begitu keadaannya. Masalah nama syariah itu tidak menjadi penentu hukum. Nama bukan penentu hukum, tapi akad yang menjadi penentu hukum. Walaupun berkenaan syariah, akadnya akad haram, tetap yang syariah itu haram. Malah dosanya 2 kali lipat, Pak. Karena berani mengolok-olok syariah. Pakai nama syariah, tulis bank syariah, but di dalam mentang pinjam bank. Nyan mandumnya 2 kali lipat dosanya. Berhati-hatilah urusan itu. Tidak saya sambung lagi, takut bertuh mik-mik itu, Pak. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini. InsyaAllah kita bertemu kembali minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.